Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe RD1 Channel, bab 3347. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, 5 pembudidaya iblis juga merasakan kehadiran Dev dan yang lainnya, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Kelima penyihir ini berasal dari lembah roh darah, dan Jindong serta Luosi termasuk di antara mereka. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih, yang merupakan pemilik lembah roh darah, ayah Luosi, dan guru Jindong, Luo Shouhai. Puan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bersembunyi? Petik 2. Jindong bertanya pada Luo Shouhai. Dalam perjalanannya, agar tidak menimbulkan perselisihan, mereka sering menghindari orang, lagi pula mereka semua adalah penggarap setan, jika bertemu dengan penggarap manusia pasti akan terjadi perselisihan. Namun, ada banyak biksu yang tidak akan melakukan apapun terhadap para penggarap iblis di Gunung Iblis Surgawi ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis. Para biksu ini hanya di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk menghancurkan para penggarap iblis ini. Jadi selama para penggarap iblis tidak menimbulkan masalah, mereka tidak akan mengikuti penggarap iblis. Tidak perlu bersembunyi, pihak lain telah menemukan kita. Saya harap para biksu ini tidak memusuhi kita. Setelah Luo Shouhai selesai berbicara, dia terus memimpin orang-orang maju. Dev sedikit mengernyit, karena dia bisa merasakan para penggarap iblis itu mendekati mereka. Dev tidak tahu apakah pihak lain bermusuhan, jadi dia hanya bisa mempersiapkan semua orang. Miao Lao meminta yang lebih lemah untuk berdiri di tengah kerumunan, sementara yang lain membentuk lingkaran dan membentuk postur bertarung. Segera, Luo Shouhai dan yang lainnya mengungkapkan sosok mereka, dan semua orang merasakan energi iblis pada Luo Shouhai dan lainnya. Di Gunung Iblis Surgawi ini, para penggarap iblis ini tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Pembudidaya iblis pemberani, mengetahui bahwa kami ada di sini, berani datang ke rumah Anda, apakah ini berarti Anda tidak menganggap kami serius? Petik 2. Hari ini saya akan melenyapkan kerugian bagi orang-orang, dan membunuh Anda para penggarap iblis terlebih dahulu. Tuan Miao setelah mengatakan itu, dia benar-benar menyerang Luo Shouhai dan yang lainnya dengan pedangnya. Melihat ini, orang lain juga muncul satu demi satu. Dev ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya waktu. Luo Shouhai juga tidak menyangka pihak lain akan begitu memusuhi para pembudidaya iblis mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dan menyerang. Dia segera menjadi marah dan langsung memegang pedang berkepala hantu di tangannya, bertarung melawan Miao Lao. Yang lain juga terlibat dalam perkelahian. Dalam sekejap, Tuan Miao telah disakiti oleh pembudidaya iblis, jadi dia sangat membenci pembudidaya iblis, jadi ketika dia melihat pembudidaya iblis, dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Dev berkata tanpa daya kepada Ji Yun dan Huo Feng, kalian berdua, harap berhati-hati dari belakang untuk mencegah pembudidaya iblis lain menyelinap ke arahmu. Setelah mengatakan itu, Dev melompat bersama pembunuh naga, pedang di tangannya. Bergegas ke depan, tapi saat Dev hendak mengambil tindakan, dia melihat Jindong dan Luosi. Dan keduanya juga melihat Dev. Tuan Dev. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan berteriak gembira. Kenapa kalian berdua? Dev juga terkejut. Hentikan, hentikan, ayah, hentikan. Luosi segera menghentikan ayahnya. Dev juga berteriak sekuat tenaga, berhenti, semuanya, berhenti. Kaungan Dev seperti sambaran petir tiba-tiba, menyebabkan semua orang berhenti menyerang seketika. Xiaoxi, apa yang terjadi? Luo Shouhai bertanya pada Luosi. Ayah, ini Tuan Dev yang saya, dan kakak laki-laki saya katakan kepada Anda. Dia menyelamatkan kami dan menyembuhkan saya. Petik 2. Luosi menunjuk ke arah Dev dan berkata. Luo Shouhai tertegun dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia awalnya mengira Dev akan sangat tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu muda. Tuan Miao memandang Dev dan berkata, Tuan Dev, apakah Anda kenal para penggarap iblis ini? Dev mengangguk. Ya, mereka berasal dari lembah roh darah, mereka semua adalah teman saya. Petik 2. Tuan Dev, kamu sebenarnya masih apakah kamu punya teman iblis? Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Aku tidak hanya punya teman dari klan iblis, aku juga punya teman dari klan Or. Petik 2. Saat aku berteman, aku tidak pernah melihat ras apa mereka, selama mereka tidak merugikan orang lain.
Petik 2. Ada orang baik di antara klan iblis, dan di antara biksu manusia ada juga sampah yang lebih buruk dari babi dan anjing, jadi kita tidak bisa begitu saja menilai satu sama lain berdasarkan kelompok etnis mereka, kata Dev tanpa rahasia apapun. Bab 3348. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Tuan Miao dan Kai Hongwei terdiam dan berhenti berbicara. Dan Luo Shouhai sedikit terkejut dan berkata, "Adik, aku tidak menyangka kamu akan begitu tercerahkan di usia semuda ini. Pantas saja senior Feng Mo akan mengajarimu keterampilan rahasianya." Rupanya Jindong dan para yang lain juga mengikuti Luo Shouhai dan memberitahu Dev tentang tinju cahaya suci. Sesuatu telah terjadi, tidak hanya senior Feng Mo, senior Blood Demon juga menyelamatkan hidupku. Dev tersenyum ringan. Apakah kamu melihat leluhur setan darah? Di mana leluhur setan darah? Luo Shouhai tercengang. Jindong dan Luo Si juga terkejut, mereka belum pernah mendengar Dev berbicara tentang Blood Demon. Iblis darah senior seharusnya ada di dunia surga dan bumi, tapi aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu di mana Blood Demon berada. Orang ini mungkin bersembunyi di kegelapan, menyelidiki pertempuran antara dewa dan iblis. Meski ribuan tahun telah berlalu, namun mereka telah ditindas selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, tentunya harus diselidiki dengan jelas. Setelah kejayaan leluhur iblis darah, klan iblis telah menjadi tikus jalanan. Luo Shouhai menghela nafas, lalu memandang Miao Lao, Kai Hongwei dan yang lainnya dan berkata, "Rekan Tao, meskipun aku, sang darah lembah roh, adalah klan iblis, tetapi saya, Luo Shouhai, tidak memiliki hati nurani dan tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan alam." Petik 2. Miao Lao, Bos Kai, lembah roh darah ini memang berbeda dari iblis lainnya. Dev memandang Lao Miao dan Bos Kai, lalu ceritakan tentang hemofilia Luo Si. Ketika mereka mendengar bahwa Luo Si dapat meminum darah kakak laki-lakinya tanpa menyakiti orang yang tidak bersalah, mereka langsung mendapat kesan yang baik tentang lembah roh darah. Saudara Jin, Nona Luo. Saat ini, Ji Yun dan yang lainnya juga datang. Tuan Ji, Jindong dan Luo Si berteriak gembira saat melihat Ji Yun. Lagi pula, ketika mereka berada di Mohai, beberapa orang memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, persahabatan. "Adik laki-laki, apakah kamu datang ke Gunung Iblis ini karena medan perang para dewa dan iblis?" Luo Shouhai bertanya pada Dev. Dev mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Ya, tapi perjalanan kami tertunda. Saya tidak tahu apakah harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini telah diambil sejak lama." "Tuan Dev, ini medan perang para dewa dan iblis masih ada. Belum dibuka, tidak ada yang bisa masuk dan mengambil harta karun itu, kamu belum terlambat." Luo Si buru-buru berkata kepada Dev. "Apa? Belum dinyalakan?" Dev bingung sejenak. Bahkan Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya tampak bingung. Bukankah itu berarti medan perang antara dewa dan iblis telah ditemukan? Mengapa ini tidak diaktifkan? Melihat ini, Luo Shouhai buru-buru menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis ini memang ada di Gunung Iblis Surgawi ini, tetapi tidak di ruang Gunung Iblis Surgawi ini. Pada masa itu, pertempuran tingkat ini semuanya terjadi di luar angkasa. Jika orang-orang di Gunung Iblis Surgawi ini, jika ada perang antar dunia, seluruh surga dan dunia manusia akan runtuh. Petik 2. Meskipun medan perang memang ada di Gunung Tianmo, ini bukanlah sebuah ruang. Ini membutuhkan pembukaan ruang asing. Sekarang di tengah Gunung Tianmo, celah kekosongan di ruang asing telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya terbuka. Itu semua adalah turbulensi ruang dan waktu, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Segera setelah Luo Shouhai menjelaskan, Dev langsung mengerti, memikirkan pulau kecil di lautan tinta, dan naga-naga mati itu, mereka semua berada dalam ruang yang telah terbuka. Jadi, belum terlambat bagi kita untuk datang. Diam-diam Dev menghela nafas lega dalam hal ini. Harta karun di medan perang para dewa dan iblis bergantung pada keberuntungan setiap orang. Tentu saja ini belum terlambat, dan bukan hanya belum terlambat, tapi aku juga bisa menjamin bahwa adikku bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, kata Luo Shouhai sambil tersenyum tipis. "Masuk dulu." Dev tercengang. Saat medan perang para dewa dan iblis terbuka, semua orang pasti akan menyerbu masuk. Pasti akan ada kekacauan.
Tidak peduli seberapa kuat Dev, dia tidak akan bisa masuk lebih dulu. Bab 3349. Bagaimanapun, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dev baru saja menerobos alam kesengsaraan, tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tuan Dev, kali ini medan perang para dewa dan iblis dibuka di Gunung Tianmo, tidak akan seperti medan perang para dewa dan iblis di tempat lain. Tidak ada ketertiban sama sekali. 6 sekte iblis utama di seluruh wilayah Gunung Tianmo telah mengikuti banyak sekte iblis di wilayah Gunung Tianmo. Para biksu dari sekte tersebut telah mencapai kesepakatan. Kali ini, orang tidak akan diizinkan memasuki medan perang para dewa dan iblis dengan santai. Mereka perlu memiliki token. Hal ini dapat menghilangkan beberapa kultivator lepas dan juga mencegah beberapa biksu dari daerah lain diblokir di medan perang para dewa dan iblis. Kecuali Anda dapat menemukan sumber daya, Anda tidak akan bisa masuk. Dalam hal ini, banyak biksu sekte di wilayah selatan akan memiliki keuntungan alami, dan mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Petik 2. Kami roh darah sebagai kekuatan utama di Gunung Tianmo, kami juga memiliki kekuatan kami sendiri kuota token, jadi aku bisa menjamin adikku bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis sebelum yang lain. Kata-kata Luo Shouhai langsung mengejutkan Dev dan Kai Hongwei. Di tempat, akankah para biksu di wilayah selatan ini setuju untuk bekerja sama dengan Anda para penggarap iblis? Tuan Miao bertanya dengan wajah bingung, mengapa kamu tidak bekerja sama? Jika kamu bekerja sama, semuanya akan menguntungkan. Jika kamu tidak bekerja sama, kedua belah pihak akan kalah. Tentu saja mereka memilih untuk bekerja sama. Tidak ada yang akan berjuang. Dengan sumber daya, jangan lupa itu banyak orang mengutamakan kepentingan. Petik 2. Jika medan perang antara dewa dan iblis ini ada di daerahmu, dan seseorang memintamu untuk bekerja sama, bahkan jika itu adalah seorang penggarap iblis, apakah kamu setuju? Luo Shouhai berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Miao terdiam. Luo Shouhai benar. Tuan Miao telah melihatnya kali ini. Aliansi Penyegel Iblis, sebuah organisasi yang memusnahkan iblis dan membela jalan, akhirnya bekerja sama dengan para penggarap iblis. Apalagi yang tidak mungkin? Tidak apa-apa, dengan ketertiban, pembantaian yang lebih besar dapat dihindari. Jika ada kekacauan dan tidak ada ketertiban, maka seluruh Gunung Tianmo akan menjadi api penyucian, dan pembunuhan satu sama lain pasti tidak bisa dihindari, kata Dev perlahan. Tanda seru, apa yang kurang di seluruh alam surgawi sekarang adalah keteraturan. Meskipun ada guru di 5 wilayah utama alam surgawi, bahkan guru sendiri hanya peduli pada kultivasi dan tidak peduli dengan urusan di wilayah mereka sendiri, dan orang lain tidak akan peduli pada mereka. Ayo pergi, ikuti aku. Ketika saatnya tiba untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang akan menghentikanmu, kata Luo Shouhai. Semua orang saling memandang, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Tuan Miao dan Kai Hongwei. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator manusia, tetapi sekarang mereka harus mengikuti kultivator iblis, sepertinya bukan itu masalahnya. Tetapi jika mereka tidak mengikuti, orang-orang seperti mereka dari dunia luar mungkin tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, bukankah itu sia-sia? Tuan Miao dan Kai Hongwei juga saling memandang, tak satu pun dari mereka berani berbicara. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa orang-orang ini juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang berbicara dan memikul tanggung jawab ini. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis saat ini masih terpisah dari para pembudidaya manusia. Saya akan mengikuti Tuan Lembah Luo. Jika seseorang menggunakan ini sebagai alasan untuk mengkritik saya setelah saya kembali, biarkan dia datang kepada saya. Dev mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua setuju dan bersedia untuk mengikuti. Oke, karena semua orang mau mengikutiku, ayo berangkat sekarang. Kita akan berkumpul di Sekte Suanyin, di mana kita akan menunggu pembukaan medan perang antara dewa dan iblis. Sesampai di sana, tidak akan ada perbedaan antara manusia dan setan, dan tidak ada yang diizinkan. Titik. Jika terjadi perkelahian pribadi,
orang-orang dari beberapa sekte besar dan keluarga bangsawan di daerah Gunung Tianmo juga ada di sana, dan para biksu manusia juga akan menahan diri. Tidak peduli, apakah Anda bertemu musuh atau tidak, jangan lakukan apapun di sana. Ingat, jika Anda masih di dalam hati, jika Anda memiliki prasangka buruk terhadap penggarap setan, Anda harus menanggungnya dan jangan melakukan apapun. Jangan lupa bahwa Anda di sini untuk berburu harta karun, jangan bertarung secara pribadi. Ingat, Luo Shouhai mengingatkan semuanya. Semua orang mengangguk karena mereka memilih untuk mengikuti Luo Shouhai, mereka harus mendengarkan yang lain. Segera, semua orang, dipimpin oleh Luo Shouhai, menuju sekte Suanyin. Bersambung.